Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat berjumpa kepada para siswa sekalian, khususnya siswa kelas 10, siswa baru SMK Negeri 1 Sedayu untuk tahun ajaran 2021-2022. Kami ucapkan selamat berjumpa, kemudian juga ucapan selamat karena para siswa sekalian sudah berhasil diterima di seleksi penerimaan siswa baru SMK Negeri 1 Sedayu untuk tahun ajaran 2021-2022. Para siswa sekalian, suatu kebahagiaan mungkin menyertai anak-anak sekalian, juga orang tua dari anak-anak sekalian karena berkesempatan untuk belajar atau diterima di SMK Negeri 1 Sedayu. Nah, pada kesempatan ini perkenankan dalam masa pengenalan lingkungan sekolah di awal tahun ajaran ini kami perkenalkan, kami dari program studi teknik instalasi tenaga listrik bersama-sama dengan Bapak dan Ibu guru yang lain nanti kita perkenalkan satu demi satu. Sebelum melangkah ke depan, ada baiknya kita perkenalkan dulu apa itu teknik instalasi tenaga listrik. Jadi salah satu program studi yang ada di SMK Negeri 1 Sedayu ini adalah teknik instalasi tenaga listrik yang merupakan bagian dari bidang ketenaga listrikan. Jadi teknik instalasi listrik itu apa? Bisa dijelaskan di sini bahwa teknik instalasi tenaga listrik adalah bidang ilmu yang mempelajari teknik-teknik yang berhubungan dengan tenaga listrik dan permasalahannya, sehingga tenaga listrik dapat disalurkan atau dimanfaatkan dengan baik. Nah, teknik tenaga listrik secara khusus berkaitan dengan pembangkitan dan transmisi daya listrik dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian anak-anak sekalian yang nanti akan belajar di kompetensi teknik instalasi tenaga listrik, di sini ada beberapa kompetensi dasar dan kompetensi yang akan kita pelajari di kelas 1 atau kelas 10 sampai dengan kelas 12 nanti. Yang pertama di kelas 10 nanti akan diajarkan gambar teknik, kemudian ada materi pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik, kemudian produk kreatif dan kewirausahaan, kemudian dasar listrik dan elektronika, kemudian perbaikan dan perawatan peralatan listrik, ada pelajaran instalasi motor listrik, ada pelajaran instalasi tenaga listrik, dan instalasi penerangan listrik. Kesemuanya ini nanti akan anak-anak dapatkan mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Nah, kemudian di sini ada profil pengajar, jadi dari jurusan listrik ini kita dibantu dengan beberapa teman, ada 6 orang. Yang pertama ini Bapak Tri Subanti MPD. Beliau nanti akan mengajar anak-anak di materi pelajaran perbaikan dan perawatan peralatan listrik. Kemudian saya nanti akan bertemu anak-anak di kelas 1 di materi dasar atau kompetensi dasar, khususnya gambar teknik. Kemudian di samping saya ini Bapak Margiono SPD Teknik. Beliau adalah Kepala Bengkel Teknik Instalasi Tenaga Listrik yang juga mengajar nanti instalasi tenaga listrik. Kemudian di deretan yang bawah di foto profil ini ada Pak Surya Eka Dwi Purba MPD. Beliau nanti akan mengajar instalasi motor listrik, instalasi penerangan listrik. Kemudian di sampingnya ini Bapak Vicky Arya Samudra SPD. Beliau nanti akan mengajar perbaikan alat rumah tangga listrik, juga instalasi motor listrik. Kemudian ada Pak Ganjar. Beliau ini toolman yang membantu kegiatan belajar mengajar di bengkel instalasi tenaga listrik. Kemudian yang paling kanan ini Ibu Ari Kurniawati SPD. Beliau nanti akan mengajar dasar listrik
di kelas 10. Jadi ada 6 orang guru untuk saat ini dan 1 orang toolman. Kemudian di sini ada foto beberapa bengkel yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar para siswa sekalian. Ada bengkel yang paling kiri ini laboratorium otomasi. Di sini digunakan untuk merancang atau membuat desain instalasi tenaga atau instalasi motor listrik secara computerized. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah bengkel tenaga listrik. Jadi untuk praktek tenaga listrik. Kemudian di bawah kiri ini ada laboratorium pengukuran. Laboratorium pengukuran ini nanti dipakai untuk praktek dasar listrik dan elektronika. Kemudian sebelah kanannya ada bengkel penerangan atau instalasi penerangan. Ini nanti anak-anak bisa mempraktekkan instalasi penerangan di ruang ini. Kemudian ada bengkel motor listrik. Ini berkaitan dengan instalasi motor. Nanti ada pelajaran instalasi motor listrik di kelas 2 dan kelas 3 atau kelas 11 dan 12. Kemudian kita mempunyai lab yang baru, yang masih baru, belum pernah dipergunakan untuk tahun ajaran ini, baru selesai di setting. Ini ruang COE. Jadi kita pada tahun ajaran 2020 berkesempatan untuk mendapatkan tugas atau mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk mengembangkan program studi teknik instalasi tenaga listrik. Kita mendapatkan fasilitas peralatan komplit lengkap dari direktorat yang nanti akan kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan belajar mengajar, sehingga anak-anak bisa belajar instalasi motor, instalasi tenaga, instalasi penerangan. Ini mendekati dengan kegiatan atau keadaan yang sesungguhnya di lapangan. Jadi bukan sekedar miniatur, tapi hampir menyerupai kondisi yang real di lapangan. Ini beruntung sekali anak-anak sekalian bisa mendapatkan fasilitas ini, nanti bisa belajar secara maksimal, mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang bermanfaat. Nah, para siswa sekalian, setelah kamu diterima di jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik atau TITL, sungguhnya merupakan peluang yang sangat besar apabila nanti kalian akan mengembangkan diri atau berkecimpung di dunia kerja, dunia industri, karena banyak lapangan kerja yang bisa kalian masuki atau akan menampung daripada alumni atau lulusan jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Kalian nanti mungkin bisa masuk sebagai analis kontrol kualitas nanti kalau bekerja di perusahaan atau di industri. Kemudian juga bisa sebagai teknisi produksi dan manufaktur. Atau nanti juga kalian berkesempatan bisa sebagai ahli listrik kalau kalian melanjutkan di studi yang lebih lanjut. Bisa juga sebagai auditor energi, bisa sebagai supervisornya, bisa sebagai pemeriksa atau yang mengaudit ketenaga listrikan. Kemudian ahli juga di bidang sistem solar energi atau energi panas matahari. Berkesempatan juga nanti kamu bisa, kalau karier meningkat, bisa sebagai manajer kontrol kualitas sistem atau ahli teknik elektronik, ahli di bidang teknik energi, atau juga teknik mesin dan teknik manufaktur. Jadi selamat pada para siswa sekalian, karena kalian nanti masuk di dunia industri, dunia kerja dengan bekal keterampilan yang Anda peroleh atau dapatkan di sekolah ini. Kalian akan mendapatkan peluang atau tempat kerja yang sesuai dengan bidang kalian, yang sesuai dengan perkembangan dan dinamika industri. Kesempatan kalian akan terbuka semakin luas. Kemudian kami informasikan juga bahwa untuk jurusan listrik atau TITL ini pada kesempatan tahun-tahun yang sudah lalu, kita juga memperoleh
penghargaan dari kegiatan Lomba Keterampilan Siswa atau LKS yang diselenggarakan tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang terakhir kemarin kita sebagai juara 3 Lomba Keterampilan Siswa atau LKS DIY tahun 2021 yang baru saja berlalu. Dan tahun 2020 tidak diadakan lomba karena ada kendala teknis akibat pandemi. Pada tahun 2019 kita memperoleh juara 2 untuk tingkat provinsi. Tahun 2017 kita juara 3 tingkat provinsi. Tahun 2016 kita juara 1 dan tahun 2015 juara 3. Jadi kita berturut-turut memperoleh penghargaan, selalu mendapatkan 3 besar untuk kegiatan lomba di tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Harapan kami nanti anak-anak yang baru saja diterima dan masuk di sekolah ini bisa meningkatkan prestasi dan membawa nama baik sekolah, bisa memperoleh kejuaraan baik tingkat regional provinsi maupun tingkat nasional. Kemudian selain daripada itu, kita juga telah menjalin kerjasama atau kemitraan dengan beberapa perusahaan baik instansi pemerintah ataupun swasta, di mana dalam kemitraan ini kita bisa bekerja sama dalam bentuk kerjasama industri berupa magang industri ataupun juga kegiatan kunjungan industri atau juga rekrutmen kalau misalnya ada peluang atau ada formasi pada perusahaan tersebut. Selama ini yang telah kita jalin ada Grand Cokro, ini bidang pariwisata dan perhotelan. Kemudian Heliora Power, ini juga perusahaan listrik. Kemudian ada perusahaan listrik negara atau PLN. Kemudian ada PT Dasgap Enduro, ada Ina Garuda, Mall Marioboro, ini yang bekerja atau berbidang usahanya adalah industri pariwisata. Kemudian baru saja kita juga menjalin kerjasama dengan PT Panasonic yang pada kesempatan ini juga merupakan mitra kerja kita, karena beberapa kesempatan juga sudah memberikan pelatihan kepada siswa dan guru di SMK Negeri 1 Sedayu. Kemudian beberapa perusahaan lain seperti Rame, Department Store and Supermarket juga menjadi mitra kita untuk kerjasama industri untuk bidang kerja magang atau praktek kerja industri atau PKL. Beberapa alumni juga direkrut di perusahaan tersebut. Kemudian ada perusahaan listrik untuk Jawa Bali juga bekerja sama dengan sekolah kita. Itu beberapa mitra usaha, mitra kerja kita yang selama ini menjalin kerjasama di jurusan TITL. Demikian para siswa sekalian, sekilas info mengenai jurusan teknik instalasi tenaga listrik apa dan bagaimana. Untuk lebih jelasnya nanti para siswa sekalian akan kami tunjukkan secara singkat beberapa ruangan yang mungkin bisa dimanfaatkan nanti pada waktu kegiatan belajar mengajar apabila nanti kondisi atau keadaan sudah memungkinkan sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung. Nah, untuk kesempatan ini mungkin kita baru bisa tatap muka secara daring, belum bisa secara langsung. Tapi harapan kita semua, semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga pada saatnya nanti kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini secara daring, secara luring, secara tatap muka tanpa suatu kendala apapun. Demikian, selamat bekerja, selamat belajar pada para siswa sekalian dan sukses, semoga kalian selalu menyertai keberhasilan di SMK 1 Sedayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, di sini akan kami perkenalkan ruang praktek atau ruang laboratorium listrik yang nanti akan kita pakai untuk belajar selama di SMK 1 Sedayu. Yang kita masuki ini adalah ruang
dasar listrik dan elektronika atau DLE. Baik, bisa dilihat di sini ada panel-panel instrumen atau alat ukur, ada voltmeter, ampermeter, wattmeter, speedometer, ada pengukur putaran. Kemudian di sini ada banyak sekali motor listrik berbagai macam jenis, 1 fase dan 3 fase, AC ataupun DC juga ada di sini. Kemudian beberapa alat untuk pengatur putaran motor listrik. Kemudian yang ada di sebelah ini panel sama, ini yang bisa digunakan anak-anak untuk praktik dasar listrik dan elektronika. Di sini ada panel untuk DC, power AC. Kemudian di sini alat ukurnya. Jadi ruang ini nanti dipakai juga untuk praktek perbaikan peralatan rumah tangga listrik. Oke, kita nanti lanjutkan di ruang sebelah. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan di ruang yang kedua. Ini adalah ruang praktek kerja instalasi tenaga, juga dipakai untuk pekerjaan elektromekanik atau PME. Di sini kita bisa melihat peralatan yang nanti kita gunakan untuk praktek instalasi tenaga. Juga ada panel-panel. Di sini kita siapkan ada panel beberapa sesuai dengan kebutuhan siswa. Ada satu kelas kira-kira ada 32 sampai 36 anak. Jadi satu panel ini nanti dipakai untuk 2 orang siswa. Jadi untuk kegiatan harian. Nanti kalau praktek ujian praktek satu panel 1 orang. Ada 18 panel. Kemudian ada peralatan kerja bangku. Di sini alat-alat kerja tangan, ada ragum, ada mesin, beberapa mesin yang bisa ditampilkan di sini. Yang dekat kita ini mesin pemotong atau mesin gergaji kayu. Kemudian ada mesin bor, beberapa ini ada yang berdiri, ada yang meja. Ini mesin bor. Kemudian ini adalah mesin pelipat plat. Mesin pelipat plat. Kemudian ada gerinda. Ada mesin gerinda, ada mesin las titik. Jadi gunanya nanti untuk pekerjaan kerja plak. Baik, ini sekedar mengenalkan secara sepintas alat atau peralatan yang ada di ruang pekerjaan elektromekanik. Kemudian kita berlanjut ke ruang sebelahnya, adalah ruang instalasi penerangan. Baik para siswa sekalian, kita lanjutkan, kita masuk ke ruang yang ketiga. Ini adalah ruang praktek instalasi penerangan. Di sini tersedia panel, ada banyak panel yang bisa dimanfaatkan untuk praktek kalian nanti di kelas 2 dan kelas 3. Juga ada media untuk miniatur rangkaian instalasi yang bisa dipakai untuk mempraktikkan sebuah rangkaian listrik. Di sini ada beberapa lampu penerangan sebagai maket atau miniatur saja, seperti penerangan jalan, penerangan industri, dan penerangan stadion atau lapangan. Kemudian peralatan juga kita siapkan, satu siswa dengan satu peralatan.
Kalau misalnya ada tang, ya satu orang satu tang, satu orang satu obeng, satu orang satu test pan dan sebagainya. Sehingga nanti ketika praktek kalian tidak berebut atau bergantian menggunakan peralatan, supaya kegiatan KBM ini berjalan lebih efisien dan lebih cepat. Kalian bisa mendapatkan keterampilan. Baik, nanti selamat berjumpa di ruang ini ketika kita sudah belajar secara tatap muka. Selanjutnya nanti kita lanjutkan di ruang sebelah atas, di ruang otomasi dan ruang motor. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan di ruang berikutnya, ruang yang keempat ya. Di sini adalah ruang praktek instalasi motor listrik atau IML. Bisa dilihat di sini ada banyak panel. Panel ini adalah panel untuk instalasi motor listrik secara manual. Jadi menggunakan kontaktor. Peralatannya adalah ada kontaktor, ada MCB, ada saklar stop start, kemudian lampu-lampu indikator. Nanti ketika kalian sudah masuk di kelas 11 nanti akan dikenalkan dan diajarkan untuk merangkai rangkaian instalasi motor listrik sesuai dengan kegunaannya. Misalnya untuk start, menjalankan motor, putar kiri, putar kanan, motor berhenti sejenak, berjalan dan seterusnya. Ini nanti akan didapatkan di pelajaran instalasi motor listrik. Baik ini yang elektromagnetik ataupun yang direct online. Jadi menjalankan motor secara langsung tanpa menggunakan piranti bantu. Demikian anak-anak, untuk berikutnya nanti kita lanjutkan di ruang sebelah utara yaitu ruang otomasi. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan keliling-keliling ini di ruang komputer atau ruang otomasi yang di sini tersedia ada sejumlah 32 unit komputer sesuai dengan jumlah siswa tahun ajaran kemarin adalah 32. Jadi satu anak nanti bisa menggunakan satu peralatan yaitu satu unit CPU lengkap dengan monitornya, kemudian dilengkapi dengan alat atau piranti pengendali motor listrik secara computerized. Di sini ada PLC yang nanti Anda bisa belajar menggunakan peralatan ini untuk membuat berbagai macam rangkaian secara otomatis yang bisa dijalankan tanpa menggunakan tangan atau bisa bekerja secara otomatis berdasarkan program yang sudah dibuat di dalam komputer. Selain itu nanti kita bisa manfaatkan ruang ini juga untuk belajar yang lain. Ada gambar teknik juga, mungkin beberapa bagian dari kompetensi gambar bisa dipraktikkan di ruang komputer ini. Kemudian selain itu juga ini ruang juga dipakai untuk kegiatan ujian secara online. Demikian anak-anak yang kita liput untuk ruang otomasi atau ruang komputer pada kesempatan ini. Kemudian akan kita lanjutkan di ruang berikutnya, ruang yang masih baru tadi yang saya sampaikan, yang belum digunakan pada tahun ajaran kemarin dan baru akan kita pakai untuk tahun ajaran 2021-2022. Baik, anak-anak sekalian, kita perkenalkan di sini ada ruang Center of Excellence atau COE yang merupakan ini ruang terbaru yang kita miliki di jurusan listrik. Ada banyak peralatan untuk praktek kerja listrik, ada praktek instalasi penerangan, ada instalasi tenaga, juga ada instalasi motor listrik.
Ada sebelah kiri saya ini adalah modul untuk praktek instalasi penerangan. Jadi nanti satu anak menempati satu modul atau satu bilik yang ini ibaratnya adalah rumah yang dipakai untuk praktek instalasi presiden atau instalasi perumahan. Kemudian yang sebelah kanan saya ini adalah peralatan untuk praktek. Ini ada bisa pakai untuk instalasi penerangan, smart building, di mana dilengkapi dengan beberapa peralatan modern yang tentunya lebih canggih dan terbaru. Banyak sekali detektor di sini. Ada misalnya di sini adalah sensor gerak. Jadi dipakai ketika ruangan yang membutuhkan mobilitas atau keluar masuk orang bisa terdeteksi di situ berapa orang yang masuk atau kegiatan ada tidaknya kegiatan dalam ruangan bisa terdeteksi dengan alat detektor tersebut. Kemudian ada EK. Ini kalau misalnya anak-anak masuk di hotel itu saklarnya sudah menggunakan kartu ya, saklar kartu, tidak lagi saklar mekanik atau saklar sentuh tapi sudah menggunakan kartu. Kemudian smart relay yang bisa diprogram sesuai dengan kebutuhan instalasi modern yang bisa dikombinasikan dengan peralatan yang lain. Di sini ada beberapa modul dan sejumlah siswa insya Allah nanti bisa tercover semua. Satu modul bisa untuk 2 siswa. Jadi kita bisa belajar secara efektif karena penggunaannya alat ini bisa menyesuaikan kebutuhan jumlah siswa. Kemudian karena ini ruang peralatannya juga masih baru, beberapa belum kita setting, masih ada dalam box. Ini seperti box yang ada di depan saya. Ini adalah box untuk basic motor starter, sistem DOL dan speed drive. Jadi untuk direct online dan pengatur kecepatan. Ini belum kita buka, masih baru karena tempatnya juga belum memadai atau belum mencukupi untuk sejumlah peralatan yang ada. Sementara sebagian besar masih ada di ruang penyimpangan. Oke, demikian anak-anak sekalian, kita sudah berkeliling-keliling di bengkel instalasi tenaga listrik SMK Negeri 1 Sedayu. Semoga dengan tayangan ini bisa memberikan gambaran kepada para siswa sekalian mengenai fasilitas apa saja yang ada di SMK 1 Sedayu, kemudian ruang apa saja yang tersedia, dengan harapan nanti ini bisa untuk mengembangkan diri anak-anak sekalian ketika belajar di SMK 1 Sedayu, lebih bergairah lagi, lebih bersemangat untuk lebih maju, lebih berprestasi. Oke, saya rasa cukup sekian perkenalan kita pada kesempatan siang hari ini, pada kesempatan masa orientasi pengenalan lingkungan sekolah. Kita berjumpa lagi pada kegiatan tatap muka yang akan datang. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.